terhormat Ibu Rosmiati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen Umum, yang terhormat Ibu Nur Hijrah SPD MPD selaku dosen mitra mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan takwa. Selanjutnya, salam beriringan salawat tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi di rumah jahit IFA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfia Latif dengan NIM 22085000002, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun topik pembahasan hasil observasi rumah jahit IFA. Yang pertama, profil usaha. Yang kedua, sejarah berdirinya rumah jahit IFA. Yang ketiga, struktur organisasi rumah jahit IFA. Yang keempat, prinsip kerja. Yang kelima, analisis SWOT usaha rumah jahit IFA. Yang keenam, strategi pemasaran rumah jahit IFA. Yang ketujuh, sistem penggajian rumah jahit IFA. Baik, profil rumah jahit IFA. Berdirinya sejak sekitar tahun 2014, nama pemilik rumah jahit IFA yaitu Musdalifah atau biasa dipanggil IFA. Jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jumlah karyawan sebanyak 2 orang. Alamat Jalan Said Yusuf nomor 31 Makassar. Sejarah berdirinya rumah jahit IFA. Rumah jahit IFA berdiri sekitar tahun 2014. Saat itu IFA, pemilik rumah jahit IFA, masih duduk di bangku 2 SMK dengan jurusan Tata Busana. Awalnya, beliau hanya mengambil orderan jahit lurus seperti patondro, capa-capa, dan selempang. Karena saat itu beliau belum menguasai cara pembuatan pola dan menjahit baju. Makin kesini dengan ilmu yang didapatkan dari sekolahnya, akhirnya beliau mengambil orderan baju penari, jas tutup dari Sanggar Seni Said Yusuf yang bekerja sama dengan IFA, pemilik rumah jahit IFA. Baik, adapun struktur organisasi dari usaha rumah jahit IFA, yang pertama yaitu Musdalifah sebagai pemilik rumah jahit yang bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses dalam pembuatan busana, mulai dari penyediaan bahan sampai ke finishing dan packing. Sedangkan karyawan beliau, yang pertama Sri sebagai pegawai 1, yang kedua Hafidah sebagai pegawai 2, dipercayakan dalam proses pengguntingan bahan dan proses menjahit. Dan yang terakhir adalah proses finishing dan packing. Prinsip kerja rumah jahit IFA. Yang pertama, selalu belajar sesuatu yang baru. Yang kedua, menerima kritik dan saran dari pelanggan. Yang ketiga, senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keempat, tepat waktu dalam menyelesaikan orderan pelanggan. Strategi pemasaran rumah jahit IFA. Yang pertama, promosi dari mulut ke mulut melalui pelanggan dan teman IFA. IFA mempunyai banyak teman sehingga hal tersebut sangat membantu beliau dalam pemasaran. Apalagi jahitannya rapi, maka akan membuat pelanggan menjadi senang dan turut serta mempromosikan kepada temannya atau rekan lainnya. Pelanggan pun tidak segan dalam mengendorse hasil jahitannya. Dibayar karena merupakan ungkapan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, melalui sosial media, biasanya beliau mengupload hasil jahitannya di Instagram rumah jahitnya, yaitu Rumah Model Fashion. Hal ini pun sangat berpengaruh karena zaman sekarang banyak orang yang sering mengakses internet. Yang keempat, pemasaran offline ini merupakan pemasaran yang dilakukan oleh IFA dengan memasang spanduk di depan rumah jahitnya. This is SWOT rumah jahit IFA. Kelebihan, tempat strategis. Yang kedua, harga yang murah atau cukup terjangkau. Yang ketiga, pegawai dari orang dekat
atau keluarga sehingga orderan yang diterima lebih cepat selesai. Yang keempat, mampu membuat busana atau pakaian masa kini dalam berbagai macam model. Yang kelima, hasil jahitan rapi. Yang keenam, hasil kerja yang cepat dan selalu memuaskan pelanggan. Kekurangan, yang pertama, ruangan yang terbilang cukup sempit. Yang kedua, pekerja atau karyawan tidak berlatar belakang busana sehingga membuat IFA tidak terlalu banyak menerima orderan. Analisis SWOT rumah jahit IFA. Harapan di masa depan bisa membuka butik atau konveksi. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Ancaman, banyaknya persaingan antara rumah jahit lainnya. Yang kedua, persaingan promosi di media sosial. Selanjutnya, sistem penggajian rumah jahit IFA. Karyawan digaji dengan hitungan jahitan yang ia selesaikan setiap bulannya. Jadi, semakin banyak jahitan yang karyawannya selesaikan, maka semakin banyak pula upah yang ia hasilkan. Baik, sebagai kesimpulannya, rumah jahit IFA sekitar tahun 2014, awalnya beliau hanya mengambil orderan lurus saja. Tetapi, makin kesini dengan ilmu yang didapatkannya dari sekolah, akhirnya beliau memberanikan diri untuk mengambil orderan baju penari dan jas tutup dari Sanggar Seni Syekh yang bekerja sama dengan IFA sampai sekarang. Sehingga mulai saat itu IFA sudah sering menerima orderan jahitan, baik itu busana pesta, rok, kemeja, baju seragam, jas, baju pengantin, dan lain-lain. Rumah jahit IFA memiliki strategi pemasaran dengan mempromosikan dari mulut ke mulut melalui media sosial dan secara offline. Sistem penggajian di rumah jahit IFA menggunakan sistem penggajian atau upah berdasarkan satuan hasil. Baik, adapun dokumentasi yang telah rumah jahit IFA buat, yaitu ada busana pesta, ada baju seragam, ada jas, dan ada beberapa macam lainnya. Baik, itulah tadi hasil observasi di rumah jahit IFA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.